Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil warrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini, pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam mengikuti kajian yang kita laksanakan pada setiap malam Kamis yang kita bahas dari kitab Al-Fiqhul Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Tentunya dengan bergabungnya kita ke kajian ini dengan penuh harapan dan penuh keinginan yang besar untuk sama-sama meraih dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, baik urusan dunia, luasnya rezeki yang halal, ataupun urusan keselamatan dan keberuntungan kita kelak di akhirat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Akbar tentang satu maqalah Al-Imam Abu Hanifah, yaitu ya'lamu la ka'ilmina, yaqdiru la kaqudratina, yara la karu'yatina. Ini yang akan kita bahas pada malam ini. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menata niat kembali, meluruskan niat bahwa kita mengikuti kegiatan ini tiada lain kecuali mengharap syafaat Rasulullah, kecuali kita ingin kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, para syuhada, dan kita dapat dikumpulkan di dalam Al-Firdausul A'la. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah. Ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La ka'ilmina, tidak seperti pengetahuan kita. Yaqdiru, Allah berkuasa. Kuasa untuk melakukan sesuatu apapun. La kaqudratina, tidak seperti kekuasaan kita. Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa. La kaqudratina, tidak seperti kekuasaan kita. Yara, Allah Subhanahu wa taala melihat. La karu'yatina, tidaklah seperti penglihatan kita. Yatakallamu, Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, berfirman, berkalam.
La kakalamina, tidak seperti kalamnya kita, tidak seperti pembicaraan kita. Wa yasma'u, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar. La kasam'ina, tidak seperti mendengarnya kita. Nahnu natakallamu bil alat, kita berbicara bil alati, dengan alat-alat, dengan beberapa alat. Wal hurufi, dan huruf-huruf. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yatakallamu, berkalam, bersifat kalam, berfirman, bila hurufin, tanpa huruf apapun, wala alatin, dan tanpa alat apapun. Wal hurufu makhluqatun, huruf-huruf itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Wa kalamullahi ta'ala, sedangkan kalamnya Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, ghairu makhlukin, adalah bukanlah makhluk. Itu bukan makhluk. Wa huwa syai'un la kal asya, Allah Subhanahu wa taala adalah syai' atau sesuatu. La kal asya, yang tidak seperti sesuatu yang lainnya. Wa makna syai'i, sedangkan arti daripada asyai' atau sesuatu, itsbatuhu, adalah menetapkan adanya zat Allah. Itsbatuhu adalah menetapkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala bila jismin, tanpa berjisim, tanpa berbentuk. Wala jauharin, dan tanpa berupa benda. Wala aradin, dan tanpa berupa sifat benda. Dan tanpa berupa sifat benda. Ya, ini penjelasan sebagian makalah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, yang isinya tentang masalah sifat kalam. Tentang masalah sifat kalam dan juga sifat melihatnya Allah dan mendengarnya Allah dan ilmunya Allah. Itu yang kita akan bahas pada malam ini. Pada malam ini kita akan berbicara, akan membahas, akan mengupas tentang sifat bagi Allah, yaitu sifat melihatnya Allah, dan juga mendengarnya Allah, dan juga sifat kalamnya Allah. Di sini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, ya'lamu la ka'ilmina. Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat al-ilmu. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sebaliknya, yaitu al-jahl, ketidaktahuan tentang sesuatu. Itu mustahil. Jadi sifat dalil ya. Dalil hukum akal. Dalil secara hukum akal. Dalil itu kan bisa diambil dari Al-Qur'an, bisa diambil dari hadis-hadis Nabi, juga dalil bisa diambil dari hukum akal. Nah, sekarang apa dalil hukum akal yang menunjukkan bahwa Allah itu wajib bersifat ilmu? Yaitu hukum akalnya. Seandainya Allah tidak bersifat ilmu, berarti Allah bersifat sebaliknya, yaitu al-jahl, bodoh, ketidaktahuan tentang sesuatu. Dan jahil itu sifat bodoh, ketidaktahuan tentang sesuatu itu bukan sifat yang sempurna. Dan itu mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajib bagi Allah bersifat memiliki sifat ilmu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui apapun, mengetahui perkara yang wajib bahwa itu adalah wajib, mengetahui perkara yang jaiz bahwa itu adalah jaiz, perkara yang boleh-boleh saja tentang ada dan ketiadaannya. Dan Allah mengetahui tentang sesuatu yang mustahil bahwa itu adalah perkara yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala ilmunya beda dengan kita. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama apa? Azaliyun abadiyun. Ilmunya Allah tidak bermula. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Ilmunya kita itu berawalan. Kita karena tahu tentang sesuatu, karena kita mau belajar, mau ngaji, mau mengkaji. Ilmunya kita seperti itu berawalan. Dan ilmunya kita berakhiran. Berbeda dengan ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah abadiyun, tidak berakhiran, tidak memiliki batas akhir. Adapun ilmunya kita itu yataghayyar, ilmunya kita berubah, bermunculan, berubah-ubah. Ilmunya kita kadang kita ingat, kadang kita lupa. Begitu. Jadi ilmunya kita yataghayyar, ilmunya kita berubah-ubah. Adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berubah. Kenapa? Karena Allah dan sifat-sifatnya bukan makhluk. Sedangkan yang dikenai dengan sifat at-taghayyur, yang dikenai dengan sifat berubah itu hanya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala mustahil berubah. Mustahil zatnya berubah dan mustahil sifat-sifatnya berubah. Kenapa? Karena at-taghayyur min alamatil hudus. Karena berubah itu adalah tanda bahwa itu adalah sesuatu yang baru. Kenapa berubah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena seandainya Allah berubah, berarti butuh kepada yang merubah. Seandainya Allah berubah, dari tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu, dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Seandainya Allah dikatakan berubah, dari tadinya tidak bertempat, lalu kemudian bertempat. Berarti kan Allah butuh kepada yang merubah, yang menempatkan, yang menjadikan, dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan yang butuh itu lemah. Sedangkan yang lemah itu mustahil menjadi sebagai Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Sebagaimana Allah sebelum menciptakan arsy, sebelum menciptakan alam dan isinya, Allah sifat-sifatnya sempurna. Begitu pula setelah Allah menciptakan langit dan isinya, menciptakan arsy dan semua makhluk-makhluk lain, Allah tetap sifatnya sempurna. Subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Maha suci Allah yang merubah pada makhluknya, yang merubah, yang mengubah. Wala yataghayyar, dan Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi ilmu kita berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu daruri. Ilmu kita itu iktisabi. Ilmu kita itu karena dicari. Ilmunya Allah itu bukan karena Allah mencari. Ilmunya kita terbatas. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi, yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an? Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan segala sesuatu yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai pun yang jatuh, ya, kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu helai daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Pemahaman seperti ini, keyakinan semacam ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu,
Ini kalau betul-betul ditanam dalam ingatan dan dalam hati kita, maka orang itu akan merasa takut. Takut dalam apa? Takut dalam melalaikan perintah Allah dan takut dalam melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena dirinya merasa diawasi dan diketahui gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengetahuinya. Mau sembunyi di mana saja, tidak bisa. Allah mengetahuinya. Karena ilmunya Allah la ka'ilmina. Ilmunya Allah la ka'il. Tidak seperti ilmu kita. Yaqdiru. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yaqdiru. Allah Maha Kuasa. La ka qudratina. Tidak seperti kekuasaan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala kuasa mengadakan sesuatu, memunculkan sesuatu, menampakkan sesuatu apapun dari tidak ada menjadi ada. Itu Allah bisa seperti itu, mampu. Adapun kita tidak bisa. Adapun kita tidak bisa, tidak mampu. Kudrahnya Allah, sifat kudrahnya Allah itu tammah. Allah Subhanahu wa taala sifat kekuasaannya itu tammah, sempurna. Berbeda dengan kekuasaan makhluknya, berbeda dengan kekuasaan kita. Kekuasaan kita terbatas, berawalan, berakhiran. Sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu tammah. Dan kudrahnya Allah itu hanya memberikan pengaruh kepada sesuatu yang diterima oleh akal tentang ada dan tentang tiadanya. Jadi perhatikan, sifat kudrahnya Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu hanya memberikan pengaruh kepada sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaan dan tentang ketiadaannya dalam waktu yang berbeda. Jadi sifat kudrahnya Allah tidak berhubungan sama sekali dengan wajib akli, sesuatu yang wajib ada, pasti ada. Juga tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil akli, sesuatu yang tidak diterima oleh akal tentang keberadaannya. Jadi kudrah Allah, sifat kudrah Allah itu hanya berpengaruh kepada al-mumkinul akli, mungkin akli atau jaizul akli. Sesuatu yang mungkin akli, sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaannya dan ketiadaannya dalam waktu yang berbeda. Kita manusia ini tadinya tidak ada. Lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi ada. Berarti dalam satu waktu kita tidak ada. Itu sebelum Allah menciptakan kita. Dan dalam satu yang lain, yaitu sekarang kita sudah wujud ke dunia, berarti ada. Dan suatu saat nanti, nggak tahu kapan, kita akan tiada lagi dari dunia ini, akan berpisah, yaitu meninggal. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Siapa yang mengatur itu semuanya seperti itu? Allah, bukan kita. Keberadaan kita, munculnya kita ke dunia ini, bukan merupakan harapan kita dan bukan keinginan kita muncul ke dunia. Begitu juga ketika kita tiada dari dunia ini, begitu juga ketika kita berpisah dengan dunia ini, itu juga bukan karena keinginan kita. Karena itu semuanya sudah ada yang mengatur. Dari tadinya tidak ada menjadi ada, juga Allah yang menciptakan dari tiada menjadi tidak ada. Ya, jadi kudrah Allah itu tamah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang mana Allah itu terhadap segala sesuatu qadir, maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Bukan sesuatu yang sudah ada.
yang pasti ada dan bukan sesuatu yang mustahil adanya. Jadi kudrah Allah, sifat kudrah Allah itu hanya berhubungan dengan yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Itu dikenal dengan jaizul akli, jaiz akli. Dan kita diperintahkan untuk berpikir, mencermati dan merenungi tentang makhluk-makhluk Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah, agar kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang sempurna. Pikirkan tentang jiwa raganya, pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, pikirkan segala sesuatu yang selain Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian berpikir tentang diri kalian? Jadi kita itu apa? Kalau berpikir tentang diri kita, jiwa kita, maka kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang sempurna. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Jadi bukankah kami telah memberi apa? Ainain, dua mata, wa syafatain, dan juga dua bibir, dan juga lisan, dan juga lisan. Berfikirlah serta merenungi tentang pemberian Allah itu yang berupa lisan, di mana dengan lisan kita bisa berkomunikasi. Dengan dua bibir kita bisa melafadzkan huruf-huruf. Dengan mata kita bisa memandang. Dengan tangan kita bisa memegang sesuatu. Dengan kaki kita bisa berjalan. Pikirkan dan cermati di balik pemberian Allah Subhanahu wa taala itu agar kita semakin menjadi orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak ada satupun selain Allah mampu untuk menghitungnya. Ya, jadi berpikirlah sebanyak mungkin. Tapi berpikir apa? Tentang ciptaan Allah. Tentang makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dhatillah. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah. Renungilah. Dan fikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan janganlah sekali-kali kalian berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak akan sampai akal pikiran seseorang itu untuk menjangkau hakikat Allah, tidak akan sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna, kata Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha. Ubay ibn Ka'ab mengatakan ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Seseorang itu tidak akan pernah sampai akal fikirannya untuk menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa, tidak akan mampu. Sehingga para ulama mengatakan la ya'lamu haqiqatallah illallah. La ya'lamu haqiqatallah. Tidak ada yang dapat mengetahui hakikat Allah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan ma'rifat kita kepada Allah? Bagaimana pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pengetahuan kita tentang Allah yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya yang wajib baginya, sifat-sifatnya yang mustahil baginya, dan sifat-sifatnya yang jaiz bagi Allah. Bukan pengetahuan kita tentang Allah, mengenal Allah secara keseluruhan. Tidak bisa, tidak mampu. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Meyakini adanya Allah. Meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Meyakini Allah semua sifatnya sempurna. Meyakini bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan sifat-sifat lain yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Serta meyakini bahwa
adanya tempat, adanya kesamaan, adanya sekutu bagi Allah, itu sesuatu yang mustahil, tidak akan terjadi. Harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh diliputi oleh arah, tidak butuh kepada apapun dari makhluknya, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Dan juga mengetahui tentang sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, yaitu menciptakannya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu atau tidaknya. Ini kan alam dan isinya kan sesuatu yang jaiz. Allah menciptakan bukan suatu kewajiban bagi Allah. Bukan suatu keharusan. Laisa lahu haqqun yalzamuhu. Tidak ada sesuatu yang harus bagi Allah untuk melakukan, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan itu dan semuanya yang nampak dan terwujud ini, itu bukan karena dipaksa, bukan karena diperintah, bukan karena ada yang menyuruh Allah, tidak. Karena Allah yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah menciptakan sesuatu pada miliknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu pada miliknya sesuai dengan kehendaknya. Kita dan yang kita miliki, alam beserta isinya, semuanya milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau banyak berpikir dan merenungi bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka akan menumbuhkan rasa keyakinan yang begitu kuat, keyakinan dan keimanannya semakin kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak untuk disembah dan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Wa yasma' yara la karu'yatina, Allah Subhanahu wa taala melihat la karu'yatina, tidak seperti melihatnya kita. Ini hanya secara lafal sama ya, tapi hakikat dan isinya itu beda. Kalau kita katakan Allah melihat, kita juga melihat. Beda dengan perkataan sebagian orang Allah duduk, tapi tidak seperti duduk kita. Nah, itu salah. Jangan disamakan. Jadi kalau ada orang Allah duduk, tapi tidak seperti duduk kita. Allah bersemayam di atas arasy, tapi tidak seperti bersamayamnya kita. Itu salah. Walaupun ada kata-kata tidak seperti duduknya kita, tidak seperti bersemayamnya kita. Adapun kalau kita katakan Allah melihat tidak seperti melihatnya kita, Allah mendengar tidak seperti mendengarnya kita, nah, itu benar. Kenapa yang perkataan tadi dikatakan salah, sementara yang kedua ini dikatakan benar? Karena pernyataan Allah duduk tidak seperti duduk kita, itu tidak ada. Pernyataan Allah punya tangan tidak seperti tangannya kita, itu tidak ada. Kalau pernyataan Allah melihat tidak seperti melihatnya kita, Allah mendengar tidak seperti mendengarnya kita, itu ada ayatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam ayat ini Allah terlebih dahulu menyebutkan tentang suatu ayat yang berisi tentang pensucian Allah dari menyerupai makhluknya, yaitu berbunyi laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dalam satu segi maupun semua segi. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti dari ayat yang disebutkan sebelum wa huwas samiul basir dapat disimpulkan bahwa mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Jadi ketika dinyatakan di awal Allah berbeda dengan sesuatu apapun, termasuk manusia atau makhluk-makhluk lainnya, berarti mendengarnya beda dengan pendengaran kita, melihatnya beda dengan melihatnya kita. Adapun pernyataan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan kita,
Itu tidak ada pernyataan seperti itu. Tidak ada pernyataan Allah duduk, tapi tidak seperti duduk kita. Kalau seandainya ada orang memberanikan diri untuk menyebutkan ayat ataupun hadis yang seakan-akan zahirnya itu menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat makhluk seperti punya tangan, punya mata, bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Kenapa kok dibilang bukan itu maknanya? Karena seandainya ada sebuah ayat yang zahirnya menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluknya, ini pasti akan bertolak belakang dengan ayat-ayat lain yang isinya mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi ada satu ayat dengan ayat-ayat yang lain itu saling bertabrakan, saling bertolak belakang. Nggak mungkin. Justru ayat satu dengan ayat-ayat yang lain itu apa? Ya tata'adad, saling mengokohkan, saling menguatkan. Tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dan juga ayat Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada hadis satupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih itu apa? Itu bertentangan, bertolak belakang dengan isi Al-Quran, tidak ada. Terus bagaimana solusinya? Kalau ada ayat kok zahirnya itu seakan-akan Allah di atas, atau ada ayat yang zahirnya seakan-akan Allah di bumi. Nah, jangan dipahami secara zahirnya. Pahami, tanyakan, lebih selamat. Apa makna daripada ayat ini? Kalau tidak tahu, nggak mau bertanya dan nggak tahu, cukup katakan itu pasti memiliki makna, memiliki arti, di mana itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itu memiliki makna yang layak atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu memiliki arti yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaknai melalui pikiran dan pendapatnya sendiri. Karena Al-Imam Ahmadur Rifai mengatakan begini. Al-Imam Ahmadur Rifai mengatakan begini, salah seorang perintis Thariqah Ar-Rifaiyah mengatakan begini. Jauhilah berpegang teguh daripada zahir-zahirnya ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Karena orang yang berpegang teguh dengan zahirnya ayat atau zahirnya hadis yang mutasyabihat, itu adalah merupakan pangkal kekufuran. Itu merupakan pangkal kekufuran. Jadi jangan sampai berpegang teguh dengan zahirnya ayat atau zahirnya hadis yang seakan-akan zahirnya menunjukkan bahwa Allah itu bersifat seperti manusia, seperti makhluk. Kenapa dilarang keras? Jangan memahami dan berpegang teguh dengan zahir dan hadis-hadis yang mutasyabihat dengan zahirnya. Karena orang yang memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Jadi harus hati-hati. Kehati-hatian dalam meraih keselamatan dan keberuntungan di akhirat itu jauh lebih diutamakan daripada keselamatan yang hanya sesaat, yaitu di dunia. Jadi urusan masalah akidah nomor satu. Urusan masalah akidah, kepercayaan kepada Allah itu merupakan sesuatu yang paling penting dan harus nomor satukan. Karena jika tidak, maka semua apapun amal yang dilakukan itu tidak akan bernilai. Jadi Allah Subhanahu wa taala yara la karu'yatina. Allah melihat tapi tidak seperti melihatnya kita. Kita melihat pakai alat, pakai bola mata, pakai kelopak mata, pakai pancaran cahaya, disifati dengan jarak.
kita bisa melihat kan karena ada jarak dekat. Kalau jarak kita dengan sesuatu yang kita ingin lihat itu jauh kan nggak bisa melihat. Berjarak antara yang melihat dengan sesuatu yang dilihat itu sama-sama di tempat, sama-sama masing-masing di satu tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala beda dengan itu. Kalau kita melihat kepada sesuatu yang kita lihat apa? Yang dekat-dekat dengan kita. Adapun yang jauh dengan kita, kita tidak mampu melihatnya. Yang jarak 1 meter, 10 meter mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau jaraknya 500 meter, ya, atau 1 kilo, atau bahkan lebih, kita sudah terbatas. Nggak mampu, penglihatan kita, pandangan kita tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat terhadap segala sesuatu. Al-mubsarat. Al-mubsarat. Allah yara kullal mubsarat. Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap segala sesuatu. Al-mubsarat. Jadi Allah taala yara tanpa menggunakan mata, tanpa kelopak mata, tanpa bola mata, tanpa jarak, tanpa pancaran cahaya. Kita bayangkan kalau tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya rembulan, tidak ada cahaya-cahaya, kita mampu melihat? Tidak bisa. Kita bisa melihat di siang hari ketika ada matahari. Kalau di malam hari kita bisa melihat karena ada cahaya lampu, ada penerang. Bayangin, kalau tidak ada lampu, tidak ada cahaya apapun, kita tidak bisa pernah melihat. Itu melihatnya kita terbatas. Adapun melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batas. Yatakallamu la kakalamina. Allah Subhanahu wa taala berkalam, tapi tidak seperti kalamnya kita. Wa yasma'u la kasam'ina. Allah Subhanahu wa taala mendengar la kasam'ina, tidak seperti mendengarnya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu, Allah benar-benar memperdengarkan kalamnya Musa terhadap Nabi Musa. Taklima, dengan sebenarnya. Jadi di sini ada taukid dengan menyebutkan masdar yang fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi apa namanya? Ketika dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, artinya benar-benar Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Pendengaran Nabi Musa baru, tapi yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan baru, bukan sesuatu yang baru, tapi azali. Ini bukti bahwa Allah bersifat kalam. Firman-Nya Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nahnu natakallamu bil alat. Kita ini berfirman atau kita berkalam. Kita berkalam, kita berbicara. Kita berbicara bil alat, melalui alat, menggunakan alat. Alat yang dimaksud di sini artinya apa? Pakai makhrijul huruf, pakai lisan, pakai anak lidah, kan? Itu pakai alat. Pakai alat. Kalau kita berbicara, kita berkalam pakai alat, pakai huruf, pakai lidah, pakai anak lidah, pakai lisan. Itu kita. Nahnu natakallamu bil alat. Coba kalau ingin membuktikan kalau kita itu berbicara betul-betul dengan alat.
Coba berbicara, tapi tutup mulutnya. Nggak bisa, nggak keluar suara. Coba dipegang lidahnya, terus berbicara, nggak bisa. Berarti suara itu nampak jelas, ngomong apa, berbicara apa. Ya, karena pakai alat. Jadi di bagian dalam mulut itu ada benda-benda yang tergesek dengan gesekan tertentu, sehingga keluar huruf, keluar suara tertentu. Ini buktinya kalau kita berbicara menggunakan alat. Dan juga menggunakan huruf. Melafadzkan huruf-huruf tertentu. Sehingga terbentuklah sebuah kata yang mengungkapkan tentang sesuatu tertentu. Itu kalau kita berbicara dengan menggunakan alat, menggunakan huruf. Wallahu ta'ala yatakallamu bila hurufin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkalam tapi bila huruf, tanpa huruf. Tanpa huruf apapun. Karena huruf itu makhluk. Karena huruf itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah itu butuh kepada makhluknya. Butuh kepada huruf, mustahil. Mustahil Allah itu butuh kepada huruf. Jadi makna firman Allah dalam surat Yasin, kun fayakun, itu bukan berarti di setiap Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kaf dan nun kun. Enggak. Itu tidak benar. Itu merupakan ungkapan bahwa Allah tidak mendapatkan kesulitan ketika Allah menciptakan sesuatu. Itu ungkapan bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah, semuanya bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit. Mudah. Menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, menciptakan itu. Sama sekali tidak ada yang menyulitkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Jadi bukan berarti Allah itu mengatakan kun, kaf dan nun. Seandainya pemahaman sebagian orang bahwa Allah itu mengatakan kun di setiap menciptakan sesuatu, kan berarti otomatis apa? Kerjaan atau Allah itu setiap detik dan setiap waktu berarti mengatakan kun terus. Karena kan setiap detik, setiap waktu kan ada bermunculan. Tadinya tidak ada kan menjadi ada. Itu siapa yang menciptakan? Kan Allah. Seandainya itu dibenarkan, seandainya Allah kalamnya berhuruf mengatakan kun, berarti kan setiap detik dan setiap waktu di setiap sesuatu yang muncul, berarti apa? Dia sebelum muncul Allah mengatakan apa? Kun, 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 kun. Terus-terusan. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Jadi bukan berarti Allah mengatakan kun, kaf dan nun. Itu kun merupakan ibarah, kinayah an sur'atil ijad. Inna Allah Ta'ala la talhaqhu masyaqqah. Jadi maksud daripada kun fayakun, kun itu merupakan ungkapan bahwa Allah itu sama sekali tidak merasakan kesulitan saat menciptakan sesuatu apapun. Jadi Allah kalamnya bila huruf, tanpa huruf. Wala alatin, dan tanpa alat. Coba perhatikan dan cermati. Orang ketika punya masalah sampai diangkat ke pengadilan. Ya, masuk ke pengadilan. Kemudian apa? Ditanya satu persatu permasalahannya. Ditanya. Ini ditanya. Habis dan makan waktu berjam-jam. Itu baru satu orang, dua orang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab para hambanya, kalamnya seperti kita, berhuruf, bersuara, betapa akan menghabiskan waktu yang banyak. Karena yang akan dihisab itu kan bukan hanya umat Muhammad. Dari sejak Nabi Adam dan Nabi Adam sampai terakhir semuanya akan dihisab. Seandainya ketika Allah menghisab
menggunakan kalamnya seperti kalamnya kita, berhuruf, bersuara, sungguh akan memakan waktu yang cukup banyak sekali, yang cukup panjang sekali, karena yang akan dihisab banyak sekali. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, Allah itu apa? Asra'ul hasibin, zat yang paling cepat dalam menghisab. Allah paling cepat dalam menghisab. Seandainya Allah kalamnya menggunakan bahasa, menggunakan suara, kayak orang di pengadilan, ditanya-tanya, itu kan makan waktu lama. Sampai berjam-jam, itu baru 1-2 orang. Gimana kalau jutaan umat, miliaran umat manusia? Kan otomatis pasti makan waktu yang banyak. Kalau seandainya dikatakan makan waktu yang banyak, berarti kan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah paling cepat dalam menghisab, sementara ketika menghisab, menurut pendapat sebagian orang, yang kalamnya Allah berhuruf dan bersuara, kan otomatis apa? Allah butuh waktu banyak untuk menyelesaikan menghisab itu. Dan itu mustahil. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak seperti kita, tidak butuh kepada huruf, tidak butuh kepada alat apapun. Wal hurufu makhluqatun, sedangkan huruf-huruf itu adalah makhluk. Huruf itu makhluk. Bahasa juga makhluk. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Semuanya itu adalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wa kalamullahi ta'ala, kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat bagi zatnya, ghairu makhluk. Bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Wa huwa syai'un la kal asya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, syai' merupakan sesuatu. Sesuatu yang ada. La kal asya, tidak seperti yang ada. Apa maksud daripada perkataan ulama Allah itu sesuatu, tidak seperti sesuatu yang lainnya? Nah, di sini diperjelas, diberi penjelasan yang lebih konkret. Wa makna syai'i, makna atau arti syai', sesuatu, itsbatuhu, adalah menetapkan tentang adanya Allah, meyakini adanya Allah, menetapkan adanya Allah bila jismin, tanpa memiliki bentuk, tanpa berjisim, tanpa memiliki bentuk dan ukuran. Karena jisim itu maknanya, jisim itu maknanya yaitu sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman. Itu jisim. Jisim adalah sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman. Ini makna jisim. Tidak memiliki makna yang lain kecuali ini. Di dalam bahasa Arab, kata jismon itu hanya diperuntukkan dan dikhususkan untuk sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, kedalaman, yang tersusun, berbentuk, memiliki gambar, itu namanya jisim. Tidak ada dalam bahasa Arab. Kenapa bilang bahasa Arab? Karena ini jismun berbahasa Arab. Maka ketika ingin memaknai maknanya, ketika ingin mengerti maknanya, maka kembalikan kepada bahasa Arab itu sendiri. Apa kata para ulama ahli bahasa? Kalimat jisim ini, kalimat jismun ini digunakan untuk apa? Ternyata para ahli bahasa Arab mengatakan bahwa kalimat jisim, kata jismun itu hanya digunakan untuk sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berukuran, sesuatu yang memiliki gambar. Katakan dan digunakan kepada. Kenapa? Memiliki gambar. Allah tidak memiliki ukuran. Jadi maksud daripada syai' adalah itsbatuhu, menetapkan adanya zat Allah bila jismin, tanpa berbentuk, wala jauharin, dan tanpa memiliki bentuk, ukuran, bukan benda. Jauhar itu benda, bukan benda. Wala aradin, dan tanpa berupa sifat benda. Bukan, Allah itu bukan benda,
juga Allah bukan sifat benda. Apa bedanya antara benda dan sifat benda? Ya, perlu diketahui. Benda itu adalah sesuatu yang bisa tegak dengan sendirinya, bisa berdiri dengan sendirinya, bisa sendiri. Itu namanya benda. Tapi kalau arad, sifat benda, itu adalah sesuatu yang tidak bisa menyendiri. Ia senantiasa ada pada yang lainnya. Sifat benda adalah sesuatu yang tidak akan berdiri dengan sendirinya, tidak akan menyendiri. Ia senantiasa ada pada yang lainnya. Kalau dikatakan berarti warna putih itu merupakan sifat benda. Yang mana warna putih itu ada pada tembok. Enggak pernah kita dan tidak akan pernah kita jumpai yang namanya warna putih jalan-jalan. Ada warna putih jalan-jalan. Kita pernah melihat warna jalan-jalan sendiri tanpa ada pada yang lain. Enggak pernah. Jadi apa namanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan juga bukan sifat benda. Tidak boleh mensifati Allah dengan benda, juga tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat benda. Itu makna daripada syai'. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Qulillah. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata syai' di sini adalah Allah. Artinya Allah itu ada tidak seperti yang ada. Adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Adanya Allah tidak seperti adanya ciptaan-ciptaannya. Itu maksud daripada syai'. Jadi kesimpulannya kita ada sifat ilmu, al-ilm, as-sama', al-basar, dan juga sifat kalam. Pada malam ini kesimpulannya kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang berupa bahwa Allah itu maha mengetahui, yaitu ilmu. Mustahil baginya sifat bodoh. Allah maha melihat, maka mustahil sifat yaitu buta. Tidak bisa melihat. Allah itu maha kuasa, di mana mustahil bagi Allah sifat al-ajiz, lemah. Dan yang terakhir sifat kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu berbeda dengan kalamnya kita. Kalamnya kita berhuruf, bersuara, berbahasa, menggunakan alat, tapi Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak pakai alat apapun. Saya kira di sini ya, insyaallah untuk penjelasan berikutnya kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita memohon kepada Allah agar tergolong orang-orang yang konsisten dan istiqomah dalam melakukan setiap ketaatan. Mari kita tutup, kita akhiri majelis kita ini malam ini dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.